Puasanya nggak kerasa udah jalan 19 hari, semoga semuanya tetap lancar, ibadahnya juga lancar, dan yang pasti rezekinya juga tetap lancar. Amin. Nggak kerasa ya udah 19 hari, artinya udah lebih dari setengah kita menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap kuat, tetap semangat sampai menuju hari kemenangan nanti. Dan jangan lupa pastinya terus saksikan Jebret Media TV karena banyak keceriaannya di Ramadan. Dan ada Jebret Media spesial Ramadan pastinya. Selain kalian dapat hiburan, kalian juga punya kesempatan dapetin hadiah harian Rp250.000 untuk 5 orang pemenang. Dan ada hadiah mingguannya juga yaitu 1 jersey Tranmere Rovers. Masih kurang nggak nih? Udah dapat duit 250.000, dapat jersey Tranmere Rovers. Tenang, karena di akhir nanti Jebret Media spesial Ramadan juga punya hadiah spesial berupa kamera Sony, smartphone Samsung, terus ada tablet Samsung, banyak banget nih, Mi Band. Mi Bandnya ada 5 nih. Oh nih Mi Band yang kayak punya Abdul hilang itu ya. Oh gue belum ngasih lo bro ya. Mi Band 5, terus juga hadiah utama 1 unit PS5 buat timnya sendiri. Gue juga pengen PS5. Emang Mi Band itu apaan? Itu yang kayak jam yang buat jam ke siapa buat olahraga smartwatch gitu. Kayak ya. Ya kayak iWatch aja, cuman dia lebih kecil, yang cuman kecil gitu doang. Emang buat olahraga. Terus juga tadi hadiah utamanya ada 1 unit PS5, dan ada 1 unit motor Honda Vario 1500 cc. Kece banget hadiahnya nih. 150 1.500 mah kenceng banget, mobil dong. Ya itu dia, ada 150 cc yang kemarin Valen udah hunting motornya supaya dapat buat hadiah spesial ini. Jadi motornya Honda Vario ya, Honda Vario 150 cc. Emang nggak ngadi-ngadi, Jebret Media ini emang selalu sangat serius, sangat totalitas untuk memberikan yang terbaik untuk para Jebret tim pastinya. Nggak termasuk juga bagi-bagi hadiahnya yang kece banget. PS5 sekarang harganya berapa? PS5 PO-nya 13 juta tuh, motor belasan juta juga, 20 juta kali ya. Vario 23 juta, Vario 25 juta tuh, gila. Vario 25 juta. PS tadi 13 juta. Ini dulu yang dulu Vario 25 juta mahalan sepeda dong daripada Vario. Sepeda apa dulu coach? Ntar dulu. Ya motor juga ada yang lebih mahal lagi. Tapi yang pastinya kita nggak akan ada di sini kalau nggak didukung oleh GeForce. Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Jadi kalian yang pengen tahu produk-produk apa dari GeForce ini bisa cek langsung di Instagramnya @geforce_id. Karena Miminnya suka bagi-bagi hadiah juga, Rp300.000 pastinya. Dan juga pastinya kalian bisa cek produk-produk GeForce, ada ban, ada helm, terus juga ada aki. Bisa cek aja, pastinya itu kece banget buat mobil kalian, bisa buat motor kalian. Dan pastinya bisa dicari di e-commerce kesayangan kalian. Ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, sama apa lagi ya? Pokoknya yang lain nggak bayar gue lah, yang lain yang lain nggak bayar gue, jadi gue nggak usah nyebutin banyak-banyak. Oke, langsung aja bisa cek langsung ke Instagramnya GeForce atau buka websitenya GeForce. Oke, sekarang nggak ada Nesa, gue nggak ada Nesa, gue kasih cap banyak banget ini. Banyak banget. Jualannya, titipannya banyak banget ini nggak ada Nesa. Ini jagonya Pardel nih, kayak gini nih, spesialis jualan. Oke, ada Papi Ropan, ada Koci. Mardel itu rezekinya banyak, Tang. Apa itu? Mardel. Kenapa? Karena suka dihina. Dihujat terus. Dihujat terus sama netizen. Aduh. Justru orang yang dihujat itu rezekinya banyak. Bener, rezekinya banyak. Kaum tertindas ya, sama kayak Kevin ya. Kevin juga harusnya hari ini datang, cuman berhalangan karena dia sibuk banget. Oh, tapi ntar stand up. Oh, nanti stand up. Dia takut dibully, makanya sengaja telat datangnya. DPI nggak datang tapi pengen stand up, emang orangnya narsis sih. DPI nggak datang. Nggak datang ya DPI ya? Maunya stand up. Papi Ropan aja udah 2 kali tetap datang ini DPI. Oke, langsung aja, ada banyak materi menarik hari ini, ada bersama Papi Ropan dan juga Coach Yasin. Pastinya dari, kita nggak ngomongin dulu yang Liga Malam Jumat, tapi juga kemarin nih gue sempet Twitter sama Koci, udah yakin banget ya, taunya di hujung match, taunya Barcelona terganjal gagal merebut puncak klasemen. Sebelum kita ngebahas permainannya, ini ada protes lumayan keras dari Koeman. Sebenarnya protes ini terlalu berlebihan nggak sih Coach untuk Koeman? Protes apa? Yang terkait ada kartu merah, tapi bukan pemain itu. Dapat kartu. Oh. Ya kan?
Bahkan gue nggak tahu ada apa-apa, gue nggak ngelihat dia ngoceh, tiba-tiba wasit ke samping kartu merah. Iya. Semua juga pertanyakan, oh kok dapat kartu merah? Jadi sama kameranya tidak ditunjukkan dan Buat official ya? pasti dia dapat instruksi dari wasit keempat ya untuk untuk memberikan kartu merah. But that's not the point, bukan masalah itu. Dan Kuman Gua- kan tahu tuh. Iya, Dia kaget gua, juga kan. Gue hanya melihat pertandingan ini membuktikan bahwa Barcelona ini memang lagi dibentuk, Oke. lagi ups and down, lagi belum punya mental untuk gini. Belum lah. Lu kalau match ini menang, lu main di kandang lawan lu Granada, Nah. harusnya kan merem lu menang. Iya, harusnya. Lu berada di ranking 1. Nih gila nih, possessionnya udah kayak gitu. Iya. Kan, 82 coach. Iya. ya betul. Dan itu kan 82%. harusnya menang. Tapi kalau lihat di babak pertama, mainnya terlalu steril. Iya. Steril Terlalu- itu dalam arti main aman, apa? Main aman, Aman. terlalu passing dan in this case gue salahkan satu Sergio Roberto yang di kanan nyaris nggak nyerang sama sekali. Kedua Busquets, Busquets yang harusnya memberi supply dia hanya memberikan 2 assist ke depan. Harusnya tugas dia karena Frenkie de Jong lebih ke depan, Ya. oke, sama Moriba. Nah, Griezmann sama Messi itu pun juga sekali aja akhirnya dapat gol kan, Satu gol, nggak Messi. banyak peluang juga. Nah harusnya kalau gue bilang di babak pada saat halftime, nah kalau gue nggak banyak kritik Kuman, kalau seandainya ada kritikan, yaitu di halftime harusnya dia bisa walaupun unggul kan 1-0, Iya, 1-0. harusnya dia bisa ngelihat ini tim nggak berjalan, Oke. ngerti nggak? Harusnya ada perubahan tidak dilakukan. Oke. Nah sampai 1-1 baru ada perubahan, baru ini itu dan lain masuk, but it's too late. Oke, gimana Pak Piropan ini kan kalau kemarin begitu konsisten, begitu dia ibaratnya mengambil momentum ketika Madrid seri, Iya. Atletico Madrid juga terganjal. Sekarang malah justru dia punya momentum gagal. Apakah setuju faktor Saya masih pikir- dibentuk gitu? Iya, saya pikir nggak juga kalau bisa melihat. Ini kan Granada. Yang di atas kertas pasti mereka menang, main di Camp Nou juga. Di atas kertas ya. Ya, dengan kualitas mereka seperti ini mestinya mereka menang. Cuma masalahnya buat mereka ketergantungan terhadap Griezmann sama Messi ini yang agak sulit. Anda bisa melihat siapa yang sering masuk ke kotak penalti. Ya. Cuma 2 itu. Dan kombinasi gol terjadi dari Messi kan kombinasi dengan Griezmann. Oke. Asis dari Griezmann. Dan semua pemain-pemain kan memang banyak apa coach bilang. Sergi Roberto main nggak jalan, Pak. Makanya di babak kedua diganti. Busquets di babak kedua diganti. Termasuk Mingueza kan. But it's too, it's too late. Dan memang Udah telat. Dan Cuma mereka mesti bikin gol di atas 2 saya pikir untuk aman. Itu yang memacu bagi Kuman itu agak panik, agak stres dia melihat di sini. Cuma 1 gol yang mereka bisa dapat. Kalau Iya. 2 atau 3 akan lebih santai, akan lebih aman. Dia nggak stres, nggak panik. Gitu. sebenarnya posisi kalau saya seri itu berada di atas Real Madrid. Iya, iya. Oh, iya. Ya kan? Sama Seri Atletico pun juga. nggak dapat gitu loh. Nggak dapat, Ngerti makanya. nggak? Kalau lu bisa bilang gol pertama salah Mingueza. Iya. Ya kan, Fer? Iya. Tapi this guy ini kan masih muda. Iya sih. Minggu lalu udah main 21 jelek. tahun. Iya. Iya, iya. Kalau orang protes rotasi, gue nggak setuju juga. Karena Pedro 2-3 match main jelek. Dia sudah main jelek, jadi di rotasi wajar. Coba. Nah, kalau yang menggantikan jelek, harusnya lu ganti lagi. Oke. Nah, ini kritiknya di situ. Jadi gue tidak salahkan Mingueza juga. This guy has a prospect. Memang kalau dia pegang bola, bangun serangan, gue aja deg-degan, ngerti nggak? Cuman emang faktanya begini. Kan Nggak punya duit, harus mengandalkan pemain muda, dan kalau kita lihat progres, bagus. Nah, sekarang terbukti, lu nggak punya mental. Belum punya Belum punya mental. Nah, ini masih 5 pertandingan. Oke. Iya kan? 2 pertandingan penting, Real Madrid masih ketemu Sevilla, Barca Valencia ketemu juga. ATM. Valencia juga tuh bahaya. Iya, Ada Valencia. exactly. Kalau seandainya Madrid seri, Barca menang, kan di atas lagi. Iya, iya, iya. Jadi semua masih bisa terjadi, poinnya sama kok sama Real Madrid. Oke. Gimana Pi kalau 71 kan? kalau ngelihat dari sisa jadwal ini menurut Papi apakah Barcelona peluangnya masih paling besar dibandingkan 2 pesaing ini? Saya kira ya kalau bisa bilang dia harus menang melawan Valencia, mereka bermain di Mestalla. Mestalla, oke. Kalau mereka imbang ini bahaya karena setelah itu tanggal 9 mereka ketemu Atletico. Iya. Kalau Atletico imbang Madrid. gue bilang selesai. Iya, imbang Harus selesai menang, karena harus Atletico kan punya kepentingan. Ini Iya. yang ramai. Setelah lewat Atletico mungkin mereka lebih aman. Levante, Eibar, Iya. Celta Vigo mungkin mereka bisa ambil. Ya. Madrid, Atletico Madrid juga berat. Ya. Dia harus bisa menang melawan Ya, Barcelona. Yang Dia- paling berat ya ATM kalau Iya. gue bilang. Sama Real Madrid, Coach. Oke. Madrid punya Bilbao, banyak mereka, Villarreal. Dan Osasuna juga. sekarang dengan skor kemarin, they have to win. Udah nggak bisa seri lagi. Mereka harus mengalahkan. Ya kita lihat,
Mungkin Barcelona lebih bisa perform kalau mereka memang harus menang. Oke. Kalau kemarin seri pun masih santai, ngerti nggak? Ya. Nah, kita lihat terutama, gue setuju Griezmann dan Messi, tapi harusnya dia lebih kasih kredit kepada Dembele lebih banyak lah. Tapi masuk di babak kedua malah. Iya, it's not enough. Kalau mau harusnya di awal babak kedua. Kalau mereka bisa menang harus ambil babak pertama dong. Gue juga bingung kenapa harus 3-5-2, kenapa nggak 3-5-3? Hah, 3-5-3? 3-4-3. 3-4-3. Karena 3-5-2. di babak pertama kelihatan Granada itu benar-benar parkir bis. Iya benar. Tapi emang kesulitannya Barca musim Karena ini mereka setiap iya. ditahan sama tim-tim yang parkir bis. Exactly. Kenapa tidak memasukkan Dembele dari awal babak kedua? Itu maksud gue. Lu awal bermain dengan 3-5-2, oke lu lihat Sikon, ya kan? Iya. Nah ini kan nggak Rotasi. jalan. Iya di babak pertama maksudnya Iya, harusnya berubah babak di babak pertama kedua. nggak jalan, kenapa nggak dari awal gitu loh? Oh, Harus oke. tunggu menit 60-70 baru dimasukin. Then it's too late. Oke. Lawan tim kayak gini, you have to kill the game. 1-0 not enough, 2-0 nggak cukup, 3-0 harusnya minimal. Kalau bisa 4-0. Tapi mereka ingin mengejar ketinggalan. Saya pikir di babak kedua, bagaimana Koeman juga coba untuk bisa masukkan Pedri. Semua pemain-pemain yang Dembele, Trincao sudah masuk di babak Udah kedua. coba. Artinya ini Tapi dia ingin untuk bisa Iya. main bisa menang. Sebenarnya niatnya juga Sebenarnya udah benar ya, cuman telat tadi kalau kata Coach Justin. Minggu tadi keluar. Iya. Iya. Sergio Roberto tadi keluar. Busquets Ya, semua pemain-pemain yang bertahan. pada Tapi saat sudah tertinggal, enggak, you cannot do that. Papi, sebagai pelatih, lu harus bisa antisipasi gitu loh. Jadi nggak bisa, you cannot rely hanya dengan 1-0. Ya. Keunggulan 1-0 nggak bisa diandelin. salah mereka itu. Tapi ketika mereka udah kebobolan 2 gol, kenapa Barcelona nggak bisa ngebalas Coach? Karena kan lu bilang lu kebobolan 1 gol, lu cetak 2 gol, is still win the game gitu kan. Exactly. Iya. Kenapa nggak bisa? Nggak usah menang. Seri aja Iya. udah sangat menguntungkan. Sebenarnya kan peluangnya cukup banyak kan, walaupun nggak banyak yang berbahaya banget gitu. Peluangnya cukup banyak. Nyaris nggak ada yang berbahaya, Ji. Tapi on targetnya tadi ada sampai 18 loh on targetnya 6 kan. pemain yang tipikal menyerang di babak kedua itu pun mereka nggak bisa bikin gol Barca. Nah. Lawan cuma 2 on target tapi 2-2 dapat gol. Ya Iya, efektivitasnya. on target cuma 5 loh Barca. menembak. Bukan 18. Oh ya, sorry, 18 4. itu Oh shot. iya, sosial 4. kali. On targetnya Barcelona 4. Ya, Oke. nggak banyak. Maka dari itu gue bilang ini pelajaran Buang. buat Koeman juga, buat Mubazir. pemain-pemain lain bahwa kalau nggak jalan, lu harus lebih cepet lagi ganti pemain. Bukan salah Messi juga. Iya. Nggak bisa lu setiap match Ketergantungan berharap Messi. ya. Ketergantungan Gue sama dia. lebih salahkan Sergi sama Busquets. Kenapa? Karena mereka pemain senior. Oke. Kalau seorang Pedri, Ilais, Mingueza, Dembele nggak main bagus, masih oke karena mereka masih muda. Ya kan? Justru pemain seniornya ini yang harus ngangkat. Dan kemarin terutama Busquets, gue bilang jelek banget. Biasanya Busquets bagus, di bawah Koeman bagus Busquets. Nggak Serius. dari dulu emang Cuman bagus sebenarnya. Terlalu iya, percaya diri kali. Dari dulu, Terlalu percaya diri berlebihan. dari dulu itu passing kiri kanan belakang. Sekarang dia berani kasih end passing lah. Dan Iya, kemarin kasih 2 kali, but that's not enough. Gitu. Tapi kenapa Koeman kalau tahu memang ingin bagus di belakang dia nggak mainkan Lenglet dulu di belakang? Ini juga Mingueza kenapa yang- nggak- Kalau iya. bermain 3 back Lenglet aja lebih aman. Kena- City Lenglet dengan PJ. Senior Bahkan semua ya. Araujo lebih gue percaya daripada Mingueza. Tapi kan mereka nggak nyangka lawan Granada yang Itu. mereka pikir harusnya di bawah. Harus menang. Harusnya Tapi kan. pasti menang telak. Jadi gitu. mereka mungkin mikirnya it's okay buat rotasi, ternyata Iya. semuanya game plan-nya Tapi lini berantakan belakang gitu. juga kita lihat kan memang parah lini belakang. Lihat gol kedua bagaimana? Mingueza Gol- itu ada 2 match jelek loh. Iya. Gol kedua lihat dari Molina. Jauh sekali antara Titi Itu dan Pique. salah Pique, ya. Jauh sekali. Dia bebas sekali untuk menandung bola, heading But- yang masuk gol. Kosong. Kebobolan 2 lu cetak 3 gol menang. Iya, Masalah iya. mereka nggak cetak gol. Seri aja susah That gitu is kan. the point. Nggak bikin gol kok. Iya, Gimana? di depan itu kalau orang bilang Griezmann, oh lagi bagus-bagus. Enggak. Griezmann ada momen-momennya bagus, but momen yang dimana Griezmann bagus, itu masih sangat kurang untuk levelnya Griezmann ya. Ya, untuk selevelnya Griezmann dan segede gajinya Griezmann. Oke. Dan harganya. Oke, ini kalau kita ngelihat dari sisi peluang ke depannya kan tadi kita udah sedikit bahas soal jadwal. Tapi kan kalau kita lihat dibandingkan sama ATM dan juga Barca, Real Madrid masih fokusnya kebagi sama Liga Champions gitu kan. Iya. Sementara ATM udah tinggal fokus di sini, Barca juga tinggal fokus di sini. Tapi mereka masih berdua akan berhadapan. Menurut kalian, mana nih yang paling diuntungkan ketika nanti Barca sama ATM masih harus berhadapan, sementara Real Madrid kan enggak gitu kan? Iya. Apakah ini Kalau bisa mencari dari- momentum? Kalau dari jadwal kita bisa melihat, Barca masih bisa juara. Paling besar. Terlepas mereka membuang peluang untuk bisa memimpin klasemen Ya, saat ya. menghadapi Granada.
Kuncinya lawan Kunci- Valencia itu ya. Valencia. Valencia. Mereka harus menang main. Tapi kalau kalah sama ATM, kelar juga dong maksudnya. Iya, sama. Ya kan? Iya. Gue bilang Kuncinya di ATM. Kuncinya di ATM. Oke, karena Percuma kan kalau kunci di ATM kalau dia kalah lawan Karena Valencia. gue tidak lihat Valencia Sebagai ancaman. Valencia yang musim ini Iya. bukan Valencia iya. yang 3-4 tahun. Mereka lebih jelek lah. Oke. Jadi harusnya Valencia bisa harusnya. Tapi kalau lawan Granada gitu kayak kemarin begini kan susah Iya, juga. tapi kalau kita lihat 10 match terakhir kan hanya 1 match lawan Granada. Iya, iya. Sisanya kan cukup bagus. Makanya anggap aja ini force major. Lagi jelek, lagi ini semoga ini menjadi pecutan sehingga lawan Valencia bisa bangkit lagi, ATM dihajar, sisanya menang dan berharap Real Madrid ada satu serinya. Nggak usah kalah seri aja sekali. Real Madrid juga bahaya karena Villarreal Iya. kan mereka akan hadapi. Nah, ATM ini berat tuh, Ji. Ah. Coach. Selain melawan Barcelona, mereka akan dapat dengan Sociedad setelah itu. Iya. Ah, bahaya. Kemarin Mereka Bilbao bisa- aja seri. Seri. Tapi Bilbao emang sering Sering, ya. ngejegalin tim-tim besar itu Kalah sih. malah bukan seri. Kalah. Kalah 2-1. Iya. Bilbao mah lawan Barcelona aja pernah ngalahin Lawan gitu. Emang, Madrid? emang suka ngejegal juga sih Bilbao kan, bukan tim yang kayak Granada Ya, atau papan bawah. jadi gue bilang sangat tidak bisa diprediksi dalam sisa 5 pertandingan. Tapi kalau kita ribut-ribut dengan ATM, Barca dan Madrid. Real Madrid, bahaya. Sevilla. Sevilla bahaya. Sevilla. Tipis 11 banget ya. pertandingan terakhir nggak kalah. Ini yang Sevilla bahaya. masih ketemu Real Madrid. Iya, Nah, iya, satu iya. kali aja lawan Real Iya. Madrid. Itu ancamannya Iya. Madrid ya. Itu bisa jadi kalau Bahaya. itu seri Bisa berubah semua. Iya. ya. menguntungkan Dan Barca. jadwal Sevilla jauh lebih mudah kok Iya. dibandingkan dengan 3 tim ini. Jadi bahaya, cuma 3 poin di belakang ATM. Lumayan jadi Iya. La Liga ini masih sangat seru sampai akhir karena masih ada akan ketemunya antara Barca, ATM dan juga Real Madrid ketemu Sevilla. Nanti kita lihat siapa yang memang paling berpeluang dan siapa yang akan terganjal di akhir musim. Tapi sebelum kita pindah ke liga lainnya atau Liga Eropa atau Europa League, kita kuis dulu. Kita lihat dulu nih, kuis hari ini. Mana kuisnya? Siapa kuisnya Coach Jasin ini mah? Ini mah Coach Jasin sama Abrar ini. Siapakah aku? Itu siapa sih siapa namanya nih yang suaminya Samuel Ziguin gitu kan? Samuel, Cristiano Ronaldo sama itu siapa? Itu siapa? Gue gak tahu. Ya itu siapa Papi? Yang paling kanan tuh. Gue gak tahu. Oke itulah. Buat para Jebret Team yang tahu langsung aja kirim jawabannya pakai email pastinya apa formatnya gimana gue lupa. Nama, email, jawaban pastinya itu dia kirim nanti akan kita pilih dari timnya siapa yang beruntung mendapatkan nanti hadiahnya akan dikasih tahu juga dan pastinya nanti pemenangnya akan kita pilih. Oke, sebelum kita pindah kita lihat dulu nih Jebret Media Spesial Ramadan yang selalu memberikan keceriaan kalian jelang buka puasa. Ini dia. Bang Anggi, Aduh, tiba-tiba mendadak mules bang saya bang. gak apa-apa, berak aja di sini bang. Kalau mules berak aja di sini bang, gak apa-apa. Pasti orang seneng nonton. Salah itu ya bang ya, 3 tahun yang lalu ya. Iya, 3 iya. tahun yang lalu. Iya. Kenapa bang? Karena? Murah. Wah, Tapi nggak cuma murah bang. Betul. Tapi- Saya juga mewah lah. Oh, murah tapi mewah. Gue baca WhatsApp nih, Heeh. Bang lu langsung stand up ya. Emang stand up udah kayak bikin tahu bulat bisa dadakan. Kan jadi gue Jadi buat teman-teman yang tidak tahu siapa mereka, mereka adalah orang-orang di balik thumbnail kocaknya Jebret. Wah, itu posting-postingannya Jebret. Wah, Posting-posting kartun-kartunnya, animasi, Desain-desain desain-desainnya art, animasi. Itu dia Jebret Media Spesial Ramadan penuh canda tawa. Tadi ada 2 ilustrator ya Jebret Media, ada Anggi dan juga Rio yang nggak sadar tadi kelihatannya ya. Kayaknya si Rio terutama kayak orang lagi gitu kan, sama mirip kayak Mardel kali agak mabok kan ya. Tapi mabok kecemasan sama mabok insecure ya. Oke, sebelum pastinya nanti kesempatannya Coach Jasin, tunggu aja minggu depan akan ada Coach Jasin udah nunggu-nunggu raja terakhirnya akan muncul minggu Pasti depan. meledak nih, Ji. Pasti meledak. Pasti meledak itu pasti. Yang nonton di atas 50.000 pasti. Gue di atas, gue setelah dia pokoknya nggak mau tahu. Enggak, gue enggak coach, gue enggak ada. Oke, gue ini kalau ngomongin meledak, bukan cuma Coach Jasin, tadi malam juga ada yang meledak. Manchester United yang sempat meragukan di babak pertama, ternyata dia bisa tampil lepas di babak kedua dan membantai Roma, nggak tanggung-tanggung skornya 6-2. Ini kalau ngeliatin MU yang berubah apa coach? Menurut lo dari babak pertama yang dia kelihatannya mainnya kayak tarkam, gerusak-gerusuk, tiba-tiba babak kedua lebih rileks, lebih jalan gameplannya. Gue bilang yang berubah Bruno. Bruno, Iya. why? Gue selalu bilang Bruno cetak gol 1, which is good goal. Iya, iya. Kombinasi Pogba, Cavani, Iya, iya.
Habis itu ketinggalan 2-1, habis itu nggak kelihatan Bruno. Ya sempat hilang. Dan gue selalu bilang kalau Bruno main bagus, yang lain main bagus semua. Oke. Dan Bruno kalau nggak kelihatan, yang lain jeblok. Tapi Cavani juga main bagus kan Iya kemarin betul. kan? Iya. Beruntung ada Pogba Iya, ada yang Pogba bermain cukup bagus. Cuman kalau orang bilang Roma jelek, sebenarnya Roma nggak jelek-jelek amat. Ya. Inilah babak Roma pertama. yang kita kenal. Cuman kesalahan kecil yang mereka lakukan di Serie A tidak di-strap. Nah kemarin di-strap. Dipanis abis-abisan kemarin. Dipanis abis-abisan. 6-2. Makanya skornya gede. Ya. Jadi inilah kualitasnya Serie A ya kayak begini. Jauh banget ya. Gimana Pi? Ini Jauh. kan kalau ngelihat MU katanya nggak akan bisa tembus semifinal lagi oleh spesialis semifinal. Ini udah otomatis menurut Papi udah pasti ke Iyalah. final kan ya kayak gini. Nggak mungkin ada Juara. Pasti final lah. juara. Jangan Jadi sesumbar. nggak final. Jangan sesumbar. Yang sebelahnya aja nih kemarin kalah tiba-tiba lawan Villarreal. Tapi kalau Masih ngomongin menang kalau dia main-main di kandang. Emirates, menang lah. Oke, Kalah tapi- itu, tapi bicara MU, ya MU dulu. pasti final saya pikir. Pasti final, Kalau- ya? Kan selisihnya 4 gol. 4 gol. Harus Roma mesti menang 4 gol, Iya. jadi sulit untuk bikin MU tidak mampu membuat gol di Roma, berat ya. MU main lebih enak lah, lebih santai mereka datang ke Roma. Ya. Kalau melihat dan menang. Kalau mungkin cuma menang 3-2 ini bahaya sih. Perannya Cavani, Pi, kemarin kan inilah saya benar-benar pikir ini salah sosok satu- striker yang Iya, sangat betul. emang dibutuhkan MU gitu ya, memang Iya. kayak gini. Dan gol pertama itu dari Bruno itu kalau nggak ada Cavani juga berat juga kan. Betul. Bagus, jadi saling memberikan asis. Memang gol dia yang bagus juga di babak kedua untuk penyama datang dari seorang Bruno Iya, yang iya, memberikan betul. pasti yang sangat bagus. Jadi memang Cavani luar biasa di samping Ka- Pogba. karena MU kan udah nothing to win Udah nggak ada lagi kan? Iya, iya. Udah nggak ada lagi Fokusnya di harus sini diharapkan, emang. kan? Cuman Cuma di fokus sini. ke sini. Iya, iya. 4 besar pasti masuk, Iya, pasti. juara nggak mungkin. Iya, iya. Iya. Terus tinggal fokus ke sini. Dan kalau menang di sini, coach, dia Dan- akan lolos di Liga Da- Champions. Dan Iya. gue kan bilang, Champion. dari 4 tim yang masuk final, semifinal, yang terbaik ya MU. Iya. Iya, iya, Tapi secara terbaik di atas kertas belum tentu lu bisa Juara. juara. Iya. Lu harus True. membuktikan sekarang. Nah sekarang kan udah masuk final. Jangan sampai pemain ini merasa besar kepala, ngerti nggak? Iya. Entar disikat juga. Anti Kayak klimaks. sama kayak lawan Leicester di FA Cup lah. Iya. Oh habis ketemu Leicester, ketemu Soton. Nggak pemainnya, nggak fansnya, songongnya minta ampun. Iya, iya, iya. Oh kita juara FA, ujungnya diinjek-injek Kalah sama Leicester. Ngerti nggak? Iya, iya. Dan ini bisa terjadi. Asumsi Arsenal yang lolos, Hah. oke? Emang 3 tahun terakhir berapa kali menang lawan Arsenal? Nggak Nggak ada. Nggak ada. Kan susah juga. Susah juga. Ngerti nggak? Walaupun Sering Arsenal penalti. hancur-hancuran. Iya. Villarreal kalau main kayak Barca, disikat juga itu MU. Iya. J- Oke. Jadi tidak bisa diprediksi. Yang jelas, dalam satu match kemarin, MU bermain bagus di babak kedua. Kenapa? Karena efektivitas tinggi. Betul. Efektif di babak Ya, kedua ya. iya, Babak kedua, di memang babak di kedua. babak kedua bagus. Ya that's it, itu aja. Oke. Iya, mereka bisa Tapi kalau mendapatkan berkaca 5 gol. sama backnya, sementara di babak pertama itu kan kelihatan banget backnya tuh sebenarnya banyak celah untuk berbuat iya. kesalahan itu Gol kan. kedua itu salah Maguire, Iya. gue bilang. Maguire. Iya memang, makanya. betul. Dan sebenarnya banyak juga error-error pas dari Lindelof, dari pemain belakangnya memang termasuk dari Fred yang nyaris berakibat fatal. Ini Makanya Fred ditarik di babak keluar sih kan? Iya, iya, Di babak iya. kedua ditarik. Dan kalau bicara soal pemain belakang ya setuju memang. Tapi nggak ada pemain belakang lagi sebagus Maguire di MU saat ini dan Lindelof. ya. Ada mungkin Eric Bailey, Bailey, tapi diperpanjang, nggak jelas. Diperpanjang walaupun nggak jelas. Nah, Maguire ini kan dengan label yang begitu mahal ya. Ya. 87 juta euro nggak pantas saya pikir dia bermain. Dan terlalu lambat pemain ini ya. Ya. Ya tapi Dia cukup turun ke tapi belakang. secara Oke, kalau match kemarin mungkin dia tidak terlalu tapi bagus. cukup konsisten lah dia di Tapi Premier League ya. secara overall dia konsisten. Konsisten. menurut Pokoknya gue. dia salah satu pemain 33 kali bertanding bersama dengan MU kan. Nggak pernah absen dia kan. Nggak pernah di absen Premier bersama League. dengan Fernandes Iya, dan dan Rashford. dia Ada 3 punya pemain, kan? kontribusi besar terhadap prestasi MU sekarang di Iya, iya. rank 2 itu juga berkat Maguire. Nggak pernah tergantikan, Di. Satu nama nih yang pengen gue sorot berkali-kali, Rashford ini sering dipuji, tapi juga menurut gue orang nggak banyak ngelihat kekurangannya dia dari gesturnya, dari cara dia banyak attitude-nya. kekurangan dia. Sering banget, tapi kan orang ngeliatnya kebanyakan coach dari golnya, dari skillnya, Iya. tapi orang nggak ngeliat week by weeknya sekonsisten apa dia kontribusinya. Dia itu sering main jelek loh. Benar, Rashford gue sering setuju. main jelek Benar, gue karena setuju. kebantu dengan Cavani, Bruno dan Pogba Benar. aja sehingga peran dia nggak kelihatan. Ya, ya, ya. Sama kayak Greenwood lah. Ya, ya. Tapi ya still this guy Punya punya skill. bakat yang luar biasa. iya. Hanya konsistensi yang harus dicari. Oke. Oke, aja. gimana Be? Dia memang nggak punya konsistensi yang bagus. Memang itu tertutup. Apa coach bilang benar. Ya, saya setuju bahwa dia tidak terlihat. Dan sejauh ini kan dia sudah membuat 10 gol. Kalau Iya. saya melihat ya dari ini. Walaupun tidak bermain secara
full. Tapi ini pemain yang berbakat, anak muda yang sangat berbakat yang selalu bisa mendapat tempat, dicoba terus. Dan saya pikir oke lah kalau bisa milih di tubuh MU ya. Tidak ada pemain muda seperti dia. Nah, ini berkaca juga dari tadi malam, bener-bener ngelihat penampilan Cavani, langsung katanya manajemen bergerak cepat untuk mohon-mohon atau untuk Mempermanenkan gitu. ngerayu Cavani untuk bertahan lagi. Karena kan Cavani isunya emang pengen Balik ke Argentina. sama ke Boca Juniors kan. Ya. Terus juga katanya dia emang kurang cocok sama suasananya Manchester gitu. Cuman ketika mereka memang sudah begitu desperate untuk merayu Cavani, apakah ini bukti musim depan MU manajemennya nggak mau ngejar striker yang mahal yang bisa main week by week? Karena kan secara kebugaran Cavani bukan Cavani yang dulu, coach, menurut Iya, lu gimana? iya, betul. Nah, ini dia dengan pandemi ini kan semua klub mengalami kesusahan ya. kekurangan Kurang. duit. Betul. Maka dari itu salah sendiri kenapa gak dukung ESL. Balik lagi. Balik lagi. Karena dikasih duit nggak mau. Tapi kita tahu bahwa striker yang sekelas Cavani atau di atas Cavani dikit lah di bawah itu tetap mahal. Iya, mahal banget. Mahal pasti. banget. Iya, iya. Dia Dan beli siapa? dan MU juga sadar target MU kan tiap tahun juara. Iya, Oke. Nah, sekarang yang mereka benahi itu untuk lapis kedua terutama itu masih banyak posisi. Iya. Nah, kalau lu hanya beli Cavani doang atau striker doang di belakang Maguire sama Lindelof cedera kayak Liverpool, Iya, iya. selesai itu Iya barang, sih. ngerti nggak? Iya, iya. Jadi manajemen juga harus mengantisipasi. Nah, mungkin mereka berpikir, mumpung ada Cavani yang sudah cocok, coba kita rayu naikin sedikit gajinya daripada harus beli yang baru. Setahun lagi masih bisa lah kalau Cavani ini mah. Nah, duit yang Walaupun secara week by week dia nggak akan main terus iya, gitu ya. duit yang disisihkan mending untuk posisi Misi lain. lain. Karena di posisi striker Rashford bisa main, Greenwood bisa main. Sekali Martial lah. Daniel James mati aja. Udah nggak jelas pemain ini ya. Nah, ini kalau weekend ini dia akan ketemu Liverpool. Menurut kalian masih akan segengsi itu buat MU untuk nurunin the best timnya dibanding dia harus fokus ke Europa League? Gue tidak lihat kenapa MU harus terlalu ngotot dengan match ini. Yang harus ngotot itu kan Liverpool. Ya, Harus ya. Bukan Ngejar MU. ke empat besar Iya ya. kan? Iya. Jadi kalau lu ngotot, lu main keras, prak, ujung-ujungnya cedera, you got Berpengaruh. nothing. Lu Liga mending Eropa. fokus ke Liga Eropa. Liga Eropa. Karena Ole belum dapat trofi sama sekali. Betul, betul. Ngerti gak? Ya. Jadi gue nggak tahu sesemangat apa pemain MU untuk bener-bener habis-habisan di match lawan Liverpool. Tapi ngeliat peluangnya Liverpool sendiri menurut Papi untuk tembus ke 4 besar masih sangat Kalau besar mereka nggak? mereka menang di Old Trafford melawan Liverpool, itu saya kunci buat Kunci buat Liverpool ya? Kalau mereka imbang agak berat. Karena kan selisihnya dekat-dekat tuh. Harus diawasi juga Spurs ada di bawah cuma 1 poin. Oke. 53 poin, Liverpool 54. Ya, ya. Ada Everton juga yang sangat dekat. Jadi mereka harus menang, memanfaatkan bagaimana kalau Ole ini memainkan mungkin pemain-pemain yang tidak seperti ketika mereka main kemarin dengan Roma, mungkin akan mereka menang. Daniel James dimainkan. Aduh, nah ini. Ya kan? Tapi kalau ini kan juga tetap aja dia punya rivalitas yang cukup tinggi. Kalau dia benar-benar rotasi cukup besar, resikonya ketika dibantai ini juga resiko tekanan publik juga kan. Ketika dia kalah besar sama Liverpool, gengsinya coach menurut lu gimana menghadapi Liverpool? Ketika dia rotasi banyak, tapi ujung-ujungnya gini, dibantai ini juga tekanannya besar. Kan? Rivalitas ini Ada pasti pengaruh, ada ya Ya. di antara dua klub, itu tidak dipungkiri, dan pasti pemain MU mau menang juga ya Ya, kan? ya. Cuman somehow gue nggak yakin di belakang kepala mereka itu benar-benar memberikan segalanya, karena they have to be smart. Kalau nyimpan pemain tenaga. kayak Bruno, Pogba atau Rashford cedera atau Cavani cedera dengan bermain keras lawan Liverpool, bahaya di European League. Oke, lu lolos, pasti lolos. Ya, ya. Tapi di final. Bisa hancur-hancuran ya. Ketemu Arsenal bahaya. Sekarang bukan fokus ke semifinal. Final. MU kirim ke tim B-nya pun juga pasti lolos. Ngerti nggak? Sekarang harus fokus ke final, bagaimana mereka jaga stamina agar nggak cedera. Oke. Karena kembali lagi ini rivalitas. Sementara Liverpool akan habis-habisan. Liverpool akan Pasti. bisa. Liverpool pasti akan Pasti habis-habisan. akan ambil di sini. Jadi Dia akan ambil. untuk MU mau kalah 1.000.000 nggak penting. Mereka tetap berada di rank 2, tetap main Champions League dan tetap main di final untuk ke European League gitu loh. Tapi kecatat sejarah coach malu juga kalau kalah sejuta. Nggak mungkin, mau kalah 5 pun nggak mungkin. Itu kan untuk fansnya aja, untuk fans kardusnya Paling aja. kalah 2-1, 3-1 oke lah Ji. Kalau mau kalah 5 nggak Nggak, mungkin lawan Liverpool. sebenarnya sih gua harap Liverpool menang. Satu, gue bisa ngebully fansnya. Kedua, Spurs nggak bisa naik. Itu yang penting. Jadi menahan Spurs gitu. Iya.
Jadi tujuannya tahan Spurs justru. Oke, itu dia dari MU. Tapi pastinya ini Jebret Tim udah pada nungguin nih pembelaan Koji apa di laga yang satu lagi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu stand up bola raga yang satu ini. Marcel, mana Marcel? Bang Pali dari tadi diem aja nih. Kan memang dibungkam netizen. Oh gitu. Kasihan banget ya. Finansial udah freedom tapi kok kebebasan bicara tidak ada. Kasihan banget. Iya sama-sama. Ini MC dari mana sih? Selamat datang kembali Marcel di Stand Up Olahraga. Selamat malam, perkenalkan saya Marcel dan saya adalah orang yang memiliki viewer terbanyak di Jebret Media. Bisa lah, menang lah. Setelah itu Sampdoria. Itu dia stand up olahraga sama Marcel Widianto yang belum lihat, monggo mampir di lapaknya Jebret Media TV. Sekarang udah tembus 115 viewers kalau nggak salah, tapi masih jauh dari viewers yang video pertamanya. Yang pertamanya kan 500-an kan, masih jauh makanya untuk ngelangkauin rekornya sendiri. Oke, sekarang kita pindah ini mungkin Jebret Tim yang pada nungguin Koci dengan pembelaannya. Ya mungkin dia nggak akan ngebela, gue yakin jawabannya akan maki-maki. Tapi kita lihat dulu analisanya seperti apa. Arsenal menghadapi Villarreal yang tadi, gue inget banget waktu lo prediksi itu, ya lo yakin banget Arsenal akan mengungguli dari Villarreal. Apa yang terjadi Coach? Kapan gue prediksi begitu? Sebelumnya waktu... Enggak, lu lihat gue bilang Arsenal, gue bilang Villarreal unggul 55%, Arsenal 45%. Sekarang? Enggak, dulu. sebelumnya. Masa sih waktu semifinal lu bilang Arsenal bakal... Sebelumnya gue Hanif bilang, ya? terakhir gue bilang Arsenal bakal lipat. Villarreal unggul 55%, Arsenal 45%. Kenapa? Karena Villarreal pas nonton Barca, gue bilang, gue bikin di preview Just Talk gue, kalau Villarreal main kayak gini, diinjek-injek itu Arsenal. Dan itu terjadi di babak pertama. Babak pertama bersyukur cuma 2-0. Karena? Ya karena diobok-obok Arsenal. Iya, cuman maksud gua, kenapa bisa diobok-obok itu maksud gua? Ya, taktikal. Apa yang nggak jalan? Kesalahan taktikal satu. Pemilihan pemainnya. Kenapa pemilihan pemain? Oke. Kenapa harus memainkan Granit Xhaka di bek kiri? Ya. Kenapa bukan Cedric? Iya. Oke. Ceballos itu udah kirim langsung pulang ke apa Madrid. namanya? Jangan ikut pulang ke Arsenal lah. Udah stay di Spanyol lah. Hancur-hancuran mainnya. Oke. Bek kanan, Callum Chambers. Callum Chambers itu kan kayak apa namanya tiang listrik. Kakunya minta ampun. Back sayap tinggi Masih ya. bisa Ya, nyerangnya itu nggak ngebantu. Harusnya Bellerin, Bellerin. Bellerin. Iya. Iya. Dari beberapa hal seperti ini, the system itu nggak jalan. Gue itu kritik Arsenal. Jadi Arsenal itu membangun serangan itu dari belakang. Tim lainnya itu kan dari tengah. Yang jadi masalah adalah ada plus minus point. Plus poinnya kalau lu membangun serangan dari belakang, you have space di belakang, Ya. di depan, sorry. Di depannya. Ya kan? Resikonya kalau passing lu jelek atau lu di press langsung kebobolan. Kalau lu bangun di tengah, bangun serangan di tengah kayak Real Madrid, kayak Barca, minimal kalau hilang bola masih ada lini belakang. Oke. Nah, sekarang kita lihat kualitas Arsenal kayak apa sih? Ya, so-so aja sih emang. So-so aja kan. So-so aja. Nah, jadi di sistem itu nggak cocok buat Arsenal. Kecuali Barca main kayak begini. Nah, dikit-dikit, berkali-kali, seperti di kompetisi, seperti di kemarin, Partey itu kosong berapa kali. Thomas Partey. Sama kayak Chambers, enggak. Belakang. Capek gue ngeliatnya, ngerti nggak? Padahal di bench masih ada Martinelli, masih ada Martinelli, Nah, sebenarnya masih bisa main kan. Auba masih bisa main. Jadi gue Pedro bilang kan. beruntung, babak pertama itu cuma 2-0. Masuk babak kedua, Ya, ada. kartu merah pula, udah selesai. Ceballos. Tapi percaya nggak percaya, justru nggak ada Ceballos, mereka lebih fight. Iya, 10 pemain. Itu kan. 10 lawan 11, mereka lebih banyak pegang bola, peluangnya lebih banyak, bahkan cetak 1 gol. Goal position masih mereka kan lebih bagus kan? Iya. Kan? Iya. Menembak juga sama Ini sampai yang 9-9. heran. Gue pertanyakan, kalau lu bisa dengan 10 orang, lu injek-injek Villarreal, kenapa nggak bisa dengan 11 orang? Tapi itu bukan karena Villarreal ketika ada unggul ya dia mainnya lebih nahan aja gitu karena dia dalam posisi unggul. Kalau gue Merasa bilang, lebih aman kayaknya, ya? kalau gue bilang mereka nggak dapat bola. Oke. Villarrealnya nggak bola dan Arsenal sangat agresif. Kehilangan bola press. Terutama di babak kedua, Bos. Ya. Terutama di babak kedua. Pada saat 10 orang. 10 orang, iya. Pada saat 10 orang. Oke. Nah, selama 23 menit sampai Capué kena kartu merah, Ya. Villarreal nggak cetak gol. Iya. Nggak bisa memanfaatkan
bahkan Kondisi. dari segala segi kalah. Iya, iya. Nah ini yang jadi masalah dan ini yang gue salahkan siapa? Arteta. Arteta. Itu tugas lu sebagai pelatih Tapi masih bisa lolos lagi. untuk Masih bisa memotivasi bahwa lu harus bisa memotivasi pemain lu fight dari detik awal sampai akhir. Kenapa? Karena lu tidak punya kualitas seperti tim-tim lainnya. Oke. Kalau lu nggak punya kualitas, fine-fine aja. Bukan berarti lu kalah kan? Iya, iya. Lu harus compensate kekurangan kualitas itu dengan fighting Atau spirit. Unai Emery lebih tahu kali dengan Nah, bagaimana ini- karena mantan sebagai mantan pemain. Ini ngaruh nggak sih? pelatih Karena kan Arsenal, sebenarnya kualitas pemainnya kan gue bilang Arsenal pasti lebih bagus di atas Villarreal. Oh cuman, iya, kalau- cuman ini faktor pelatihnya memang membedakan antara Arteta juga sama si Guti Bening ini kan. Iya, memang kalau dibandingkan Arteta dengan Unai kan masih Unai. Pengalaman Bisa juaranya bilang. ada berapa Pengalamannya- kali ini kan, Europa Apalagi League. kalau mau dilihat kan masih Unai Emery dong lebih bagus. Ya. Maksudnya, Kalau iya. dari sisi pengalaman jelas Iya, Unai jelas, Emery. iya. Taktikalnya? Maksud gue taktikalnya dari Emery Enggak sendiri. juga. Tapi di Villarreal cocok. Di Villarreal cocok dia. Di Villarreal dia cocok Tapi karena nggak cocok juga lah coach. Dia sempat kelempar ke papan bawah juga kan. Oh iya, baru betul. peringkat 7 kan. gue nonton beberapa nggak terlalu banyak match Villarreal. Jadi Nggak konsisten juga nggak dia. konsisten juga, betul. Maka dari itu kalau dibilang Arsenal masih punya harapan. Oke, nah ini ngebahas harapan. Asal fighting spirit harus lebih kuat lagi. Kalau saya yakin Harus sih, lebih tinggi lagi. gol balasan PP di penalti udah aman bagi dia. 1 gol. Cuma Iya. untuk 1 gol di Emirates aman bagi Arsenal saya Oh pikir. iya, Hanya buat satu cuman gol. tergantung mainnya. Kalau melempem sama aja, Papi. Iya, tapi kalau lihat main dengan 10 pemain aja mereka bagus di babak kedua. Exactly. Nah, itu kan. Nah, pertanyaan gue kenapa nggak dari awal main kayak gitu? Nah ini kalau Nanti di ngeliat Emirates mereka main lah. menurut kalian di leg kedua bakal ada perubahan banyak nggak dari komposisi pemainnya tadi lu bilang? Iya, Capan gitu. karena Auba, Laka, Tierney harusnya udah Bisa kembali main. semua. Udah kembali semua Oke. kan. Tierney udah kembali lakap. main Dan bagus. Ceballos itu buang aja, Granit Xhaka kembali ke tengah. Lagian eksperimen juga dari Saka taruh back kiri. Kemarin mungkin Berkali-kali padahal ada Cedric loh. Arteta juga kan bilang bahwa Ini dia yang gue gedeknya agak sama bereksperimen Arteta. sih kemarin kan. Arteta juga ngaku kan. Iya, nah Dalam ini press conference. kalau ngelihat Arteta seperti ini menurut lo, coach masa depannya masih sebesar apa musim depan? Apakah memang Arsenal mungkin ganti pelatih gitu? Kayaknya ganti coach ya. Arsenal tahu sendiri ganti nggak mungkin. Nggak punya duit. Karena buang duit lagi. Duit lagi. Jadi harus ditahan itu. Emang Arteta Ya. mahal apa gue heran? Gimana Pi? Gimana, coach? Kalau lu tanya gue, untuk gue out. Masih out, tinggal cuman Iya. kemungkinannya. Karena untuk gue dia mau juara European League, main Champions League, untuk gue tetap out. Karena udah dapat waktu 1,5 tahun and you cannot control this team. Oke. Sesimpel Cuma itu. pelatih siapa yang bisa masuk di situ kan? Apa Allegri bisa masuk di situ atau siapa? Kita kan belum tahu. At least pelatih yang jam terbang udah banyak Udah lah. pengalaman. Udah Mungkin pengalaman. dia teorinya bagus, strateginya banyak, kayak taktik. Cuman ngelatih itu kan juga harus menguasai human psychology. Dan gue nggak yakin dia menguasai itu. Oke. Dan selama Arteta di situ sulit untuk bisa menjadi juara. Juara, main Champions League aja belum tentu bisa. Ya kalau dia juara Europa League bisa dia ke Masih Champions bisa League. lah. Kalau dia ketemu MU di final bisa lah coach. Ya udah, jangan ntar jinx. Oke, kita lihat nanti seperti apa. Apakah Arteta mampu menyelamatkan sisa-sisa musimnya minimal melaju ke final dan juga tembus ke Europa League, atau justru dia bakal berakhir dengan kesengsaraan dan dipecat dari Arsenal. Oke, sedikit aja. Pecat. Ini kita akhirnya udah dapat konfirmasi kalau David Alaba ini udah fix ke Real Madrid dan juga ngomongin gajinya berapa nih? 12 juta euro per musim. Buset, mahal banget gajinya ya. Ini Nggak mahal dong, 12 juta per musim artinya sejuta sebulan, 250 per Oh, minggu. iya, iya. Oh. Mahalan Özil. iya, cuman Masih buat lebih mahal. buat pemain-pemain Madrid kan back lain selain Ramos nggak ada yang semahal dia kan sebenarnya kan. Saya buat Inter gitu ya, atau buat tim-tim Milan Nggak, itu mahal sih gitu. buat Italia emang mahal. Iya, iya. Tapi buat Cuman Spanyol- buat level Madrid, Barca nggak mahal 12 juta. Madrid. Kan dia bisa bermain di 3 posisi kan coach. Nggak, maksud- Iya. Di bek kiri bisa Berarti bermain ini gelandang artinya bertahan. kepercayaannya sangat besar kan, karena kan setahu gue Madrid tuh gap gajinya juga cukup gede, Ramos gede, terus di siapa Benzema gede, tapi ada yang Dan ini kan lain-lain mereka tuh udah nggak lihat gitu-gitu. pemain yang punya pengalaman ya sudah. Jadi kan nggak semua dari Munchen dia datang. Kemudian dia bisa, saya katakan bisa kalau dibutuhkan di bek tengah dia bagus di bek tengah. Ya kan di gelandang bertahan pun bisa. Tapi bisa kalau bermain. lu bilang dia multifungsi, gue setuju. Cuman kalau orang bilang apakah dia defender top, gue nggak setuju. Oh ya. Nggak kalau setuju. defender top, Nggak. Jadi menurut lo dia apa? Dia defender bagus. Nanggung tapi ya. Dia defender bagus, dia belum levelnya, masih jauh di bawah Ramos. Bahkan sama De Ligt pun kalau gue harus milih, gue milih De Ligt. Oke, tapi dia kan punya
yang bisa ditawarkan yaitu Oh iya, dalam serangan. karena dia bisa bermain di beberapa posisi. Iya, faktor lain yang bisa Ya, ditawarkan. dan dia kan? belum tua-tua amat. Iya, iya. Itu bargainingnya. Nah, Punya- sekarang kan kalau dia bermain sebagai center back, masih banyak center back yang lebih bagus. Iya, oke. Nah, itu Kecuali bek maksud kiri, gue. kecuali bek kiri, Iya. oke saya pikir bagus kalau main di Tapi posisi bek kehilangan kiri. besar nggak Pi menurut Papi kan penggemar Bayern Munchen nih, kehilangan besar nggak buat Alaba cabut ke Real Madrid buat Munchen? Saya pikir kehilangan. Ya, Nggak enggak, kehilangan, saya Gua kehilangan bilang. juga. Kehilangan? Saya kehilangan karena Munchen itu kan susah mau cari pemain. Karena kan Munchen nggak punya back tengah yang kencang Iya. pertama. Masa Javi Martinez mesti ditarik ke belakang yang sudah tua gitu kan? Iya Nggak, kan? they will find. Kan Upamecano udah mau datang. Iya, Iya sih, Upamecano akan tapi datang Upamecano memang. juga nggak kencang-kencang amat sih menurut gua. Iya, tapi kalau Upamecano sama Alaba, mending Upamecano lah. ya mendingan duet mereka. Sebagai center back ya. Iya, Nggak, iya. Kan butuh satu tiang listrik, ada Oh, iya Sule. sih. Anjing Sule itu lambat banget asli Sule dah. Oh, betul lambat, Iya, tapi kuat dengan bola atas. Iya, 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 Ngerti iya. nggak? Oke. Kalau nggak Boateng. Nah, partnernya ya Upamecano udah cocok. udah Boateng tuh bener. jadi gimana? Bukannya kontraknya juga habis? Pi? Udah habis kontraknya, musim Jadi ini habis. bakal cabut juga Boateng? Bisa saja Nggak, kalau ada yang tawar. Buang aja nggak ada guna juga. Atau ke Arsenal coach, Arsenal. Nggak mau Arsenal. Masih ada Lucas Hernandez ya di sana. Oke. Ya Lucas Hernandez ya. Oke, itu dia berarti pembahasan kita. Tapi sekarang kita mengasih tahu dulu jawaban dari kuis yang tadi. Mana jawaban kuisnya? Ini dia siapakah aku? Ada Samuel Zigizin, ada Cristiano Ronaldo dan juga ada pemain yang gue nggak tahu siapa. Samuel Oh, Chukwueze. ini pemain Persib ya? Ya kan? Kemarin main Samuel, iya, iya. Villarreal kemarin. Bayangkara sekarang. Ya, boy beda lah. Ezekiel Nuazel. Emang ini sama? Hah? Yang mana sih? Yang bawah? Oh, yang kanan. Yang kanan. Ezekiel. Oh, Ezekiel Nuazel. Coach Yasin kan ini banget pakarnya Liga Indonesia, Bayangkara. Itu dia Jebret Media yang pastinya, Jebret Tim yang udah jawab benar kuisnya. Nanti akan dihubungin sama tim kita pastinya ya. Oke, ini nggak ada apa-apa lagi, nggak ada promo apa-apa lagi. Jadi yang buat nungguin Coach Yasin, tunggu aja minggu depan. Dan masih ada juga Kevin, Kang Jalu, terus juga ada Gue Binder. nggak akan pasti. tampil kalau Panji nggak tampil. Jadi Panji duluan. Nggak ada. Lu duluan tadi. Saya waktunya sibuk banget. Oke, thank you Jebret Tim yang udah nonton. Pastinya happy weekend, stay safe, dan semoga puasanya lancar. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Kita mau kasih hadiah spesial Ramadan buat Jebret Tim Vario 150 ya. Dengan jumlah yang sangat terbatas, makanya harganya jadi jauh banget. Wranglers juga udah, dan juga Aston Martin udah, jadi banyak lagi. Yang emang ngebangun ini khusus buat jadiin mobil X-Pac L53 jadi mobil off-road. Red Media keliling-keliling mobil-mobil bagus. Sebenarnya masih ada yang gue penasaran, yang mau gue cari kayaknya di stand yang ini nih ya. Coba kita lihat ya, kita cari ya. Ini harus dapat karena kalau enggak